Salam sejahtera, salam sehat buat siswa-siswi kami sekalian, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Begitu juga Bapak yang memberikan video pembelajaran ini dalam kondisi sehat juga. Untuk siswa-siswi kami, ini adalah materi pelajaran kita PKN. Mungkin sudah pertemuan yang ketiga dalam video atau dalam bab 5. Mudah-mudahan siswa-siswi kami sekalian dapat memahami materi atau poin pembelajaran dari video yang telah Bapak berikan, dan khususnya untuk video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Ya, pada pertemuan kali ini kita masih tetap membahas bab 6, yaitu mengenai ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kalau dalam video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ancaman militer. Ya. Nah, perlu saya ingatkan kembali bahwasanya ancaman militer itu adalah ancaman yang disertai dengan persenjataan atau ancaman yang bersifat fisik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ancaman non-militer. Ya. Dari katanya saja pun non-militer. Berarti ancaman yang disertai atau ancaman non-militer ini adalah ancaman yang tidak, ya, yang tidak memiliki persenjataan. Nah, dan untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di sini. Ancaman non-militer dikatakan ancaman yang tidak bersifat fisik, ya, serta bentuknya yang tidak terlihat. Seperti pada ancaman militer. Ya, kalau mungkin pada ancaman militer terlihat ya, ada senjata untuk melakukan pengancaman. Ada senjata untuk membunuh, menghancurkan, memusnahkan dan lain sebagainya. Nah, namun kalau dalam ancaman non militer tidak disertai itu semua, ya. Nah, karena ancaman non militer ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, serta keselamatan umum. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ancaman non-militer. Ya. Ancaman yang tidak bersifat fisik. Ya. Namun, ancaman militer, ancaman non-militer, itu sama-sama berbahaya. Ya. Ancaman non-militer bahkan bisa dikatakan lebih berbahaya ketimbang ancaman militer. Kenapa demikian? Nah, Bapak akan memberikan contoh, yaitu ancaman non-militer yang jelas-jelas nyata yang ada di sekitar kita. Ya, mulut. Ya. Mulut merupakan senjata yang mematikan. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Ya, karena dari mulut, ya, mungkin kamu sudah bisa merasakan ya, seseorang kena fitnah. Ya, makanya ada istilah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Berarti pembunuhan ya bisa dikatakan masih lebih kejam fitnah ketimbang pembunuhan. Ya, artinya fitnah ini keluar dari mana? Keluar dari mulut. Mulut di sini menjadi senjatanya. Ya. Nah, namun dalam hal ini, ya, ancaman yang saya contohkan itu adalah ancaman non militer. Ya. Kamu bisa mengatakan temanmu pencuri, temanmu tukang selingkuh, dan lain sebagainya. Ini merupakan ancaman yang non-militer. Ya, ancaman yang tidak menggunakan senjata. Ya, namun bisa membunuh karakter seseorang atau bisa dikatakan membuli, ya, atau menyudutkan jati diri seseorang. Nah, itu dia yang dimaksud dengan ancaman non-militer. Terus selanjutnya bentuk ancaman non-militer. Ya, ada beberapa bentuk ancaman yang dikategorikan ancaman non-militer, yaitu ancaman yang berdimensi ideologi, ancaman berdimensi politik, ancaman berdimensi ekonomi, ancaman berdimensi sosial budaya, ancaman berdimensi teknologi informasi, dan yang terakhir, ancaman berdimensi keselamatan umum. Ini adalah bentuk ancaman non-militer.
Nah, pada video ini saya akan menjelaskan contoh daripada ancaman dari tiap-tiap dimensi ini. Yang pertama sekali yaitu ada ancaman berdimensi ideologi. Ya, ideologi itu adalah gagasan atau pandangan hidup. Nah, sistem politik internasional mengalami perubahan semenjak Uni Soviet runtuh. Ya, ini akibat daripada Perang Dunia Kedua ya, antara blok Barat dengan blok Timur. Ya, blok Barat yang dikuasai oleh Amerika dan sekutunya, Uni Soviet atau yang sekarang ini disebut negara Rusia, itu berada di blok Timur dengan negara-negara sekutunya. Sehingga paham komunis tidak populer lagi. Akan tetapi potensi ancaman berbasis ideologi masih tetap diperhitungkan. Ya, artinya ancaman dalam dimensi ideologi ini masih menjadi sebuah ancaman. Karena setiap negara itu memiliki ideologi yang berbeda-beda. Ya, seperti negara Indonesia yang menganut paham ideologi Pancasila. Hanya Indonesia saja yang menganut paham Pancasila atau memiliki ideologi Pancasila. Kalau negara-negara lain ada yang memiliki pandangan hidup ya, atau ideologi seperti paham komunis, paham liberalisme, dan lain sebagainya. Yang dimana tiap-tiap paham ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, tentunya paham di sebuah negara dengan di negara lain yang berbeda ini tentunya akan menjadi ancaman, ya. Nah, sama seperti Indonesia yang menganut paham Pancasila, ya, yang berasaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, tentunya ini akan menjadi sebuah ancaman apabila kita memahami ya, atau melihat sisi baiknya dari dimensi di negara lain, dimensi ideologi di negara lain. Ya, seperti itu tadi, paham komunis, ya, paham liberalisme, dan lain sebagainya. Ya, makanya dikatakan ancaman berdimensi ideologi ini dapat meruntuhkan, ya, dapat meruntuhkan sendi-sendi antar warga negara. Ya. Nah, itu dia ancaman dalam dimensi ideologi. Ya, makanya di sini dikatakan ancaman berbasis ideologi ini bisa juga dalam bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan atau liberalisme, sehingga bisa memicu terjadinya proses disintegrasi bangsa. Nah, artinya disintegrasi itu adalah perpecahan. Ya, paham-paham yang berbeda itu tadi yang dianut oleh tiap-tiap negara akan mempengaruhi dan bisa saja memicu terjadinya disintegrasi atau perpecahan di antar satu negara. Nah, terus yang kedua yaitu ancaman berdimensi politik, ya. Nah, yaitu politik merupakan instrumen utama dalam menggerakkan perang. Hal ini membuktikan jika ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan, ya. Bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara, ya. Nah, artinya perpolitikan, dimensi politik yang terjadi ini akan menjadi sebuah ancaman bagi sebuah negara. Ya, kita lihat saja di negara kita Indonesia. Ya, kita contohkan dalam dimensi politik atau perpolitikan di negara kita dalam hal pemilu. Ya, nah, pemilu ini merupakan bagian daripada politik. Ya, nah, pemilu di negara kita itu masih sering terjadinya perpecahan atau disintegrasi. Ya, adalah yang tidak mencakapi tetangga akibat daripada perbedaan pilihan politik, ya. Ada terjadi kerusuhan akibat daripada salah satu calon yang tidak bisa menerima kekalahan dan lain sebagainya. Nah, ini semua contoh ancaman yang berdimensi politik yang berasaskan terhadap politik yang ada di negara kita, ya. Nah, kita lihat di sini masyarakat internasional mengintervensi suatu negara melalui politik, seperti contohnya hak asasi manusia, demokratisasi, penanganan lingkungan hidup, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta akuntabel. Perlu kamu ketahui sekarang ini, apalagi di zaman
kemajuan atau teknologi yang berkembang saat ini, seakan-akan semua negara itu sekarang ini sudah semakin terbuka dalam hal informasinya. Ya, kita juga melihat negara tetangga, kita juga melihat negara lain, dan negara lain juga melihat negara kita. Ya, artinya mereka bisa saja memberikan masukan, memberikan dorongan, bahkan mengomentari sebuah negara. Ya, ini tentunya menjadi sebuah ancaman. Banyak di antara kita yang terpengaruh dengan isu dari negara lain. Ya, banyak yang terpengaruh. Ya, sehingga menjadi sebuah ancaman bagi sebuah negara. Ya. Nah, seperti yang dikatakan di sini tadi. Ya. Contohnya hak asasi manusia, HAM. Nah, contohnya di media ada diberitakan bahwasanya terjadi busung lapar di daerah atau kekurangan gizi di sebuah daerah. Ya. Tentunya kalau ini masuk ke pemberitaan, ke media, nah, tentunya negara lain juga akan melihat. Dan negara lain akan mengatakan bahwasanya negara Indonesia itu tidak peduli kepada rakyatnya. Negara Indonesia itu sudah melanggar yang namanya hak asasi manusia. Bahwasanya warganya itu tidak dilindungi dan lain sebagainya. Nah, ini ancaman yang berdimensi politik. Terus yang ketiga, ancaman berdimensi ekonomi yang berasaskan terhadap ekonomi. Ya. Nah, banyak sekali ancaman-ancaman yang datang terhadap dimensi ekonomi ini. Khususnya di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, di mana ekonomi kita sedang merosot akibat daripada pandemi COVID-19. Ya, banyak di antara kita warga ya, yang kehilangan kerja, yang kehilangan pekerjaan akibat daripada pandemi COVID ini. Banyak di antara kita juga yang bisa dikatakan pengangguran, kemiskinan, dan harga kebutuhan juga naik. Ya, banyak sekali ancaman-ancaman yang datang yang berdimensi ekonomi, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ya, ekonomi merupakan salah satu penentu posisi tawar dari setiap negara dalam pergaulan internasional. Ya. Kondisi ekonomi tentu sangat menentukan dalam pertahanan negara yang dibagi dua, yaitu ancaman yang berasal dari internal bisa berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, serta sistem ekonomi yang tak cukup jelas. Ini ancaman yang didapatkan oleh sebuah negara dalam bidang ekonomi dari dalam negeri. Ya, terus kita lihat yang kedua, ancaman yang berasal dari eksternal, dari luar negeri. Ya, bisa berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing yang rendah dengan produk-produk luar negeri. Ya. Nah, banyak sekali sekarang produk-produk yang berasal dari luar negeri. Sementara produk yang dalam negeri ini siapa yang mengkonsumsi, siapa yang menggunakan kalau bukan kita. Nah, ini sudah menjadi ancaman bagi para pelaku usaha di Indonesia. Ya, artinya pelaku usaha kecil dari negara kita tidak mampu bersaing dengan produk-produk yang berasal dari luar negeri. Ya. Nah, terus tidak siapnya dalam menghadapi era globalisasi serta tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. Ini menjadi ancaman yang berasal dari eksternal, dari luar negeri. Ya. Nah, tentunya kita harus bisa mewaspadai ini. Ya, supaya ekonomi kita itu relatif stabil, tidak terguncang oleh pihak manapun, ya, khususnya dari ancaman yang berasal dari baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Terus yang keempat, ancaman berdimensi sosial budaya. Ya. Nah, kita ketahui ancaman yang berdimensi sosial budaya seperti gaya hidup, ya. Nah, ini sudah menjadi ancaman. Kenapa saya katakan sudah menjadi ancaman? Karena gaya hidup kita sekarang ini mayoritas itu sudah menganut kehidupan yang kebarat-baratan, ya. Atau kita itu sudah mengikuti globalisasi. Kita bergaya sekarang ini seperti yang kebarat-baratan, ya. Nah, ini menjadi ancaman terhadap budaya kita, terhadap budaya Indonesia. Karena banyak di antara
khususnya anak-anak didik kami semua. Ya, banyak yang mengidolakan orang Korea, banyak yang mengidolakan penyanyi dari luar negeri, penyanyi barat, ya, dan lain sebagainya. Dari gaya berpakaian juga, ya, dari gaya hidupnya juga yang glamor, ini mengikuti sistem atau kebudayaan dari kebarat-baratan, ya. Ancaman yang akan kita hadapi dari sosial budaya ini yaitu berupa isu-isu mengenai kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, beserta dengan konflik horizontal, yakni suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Hal-hal ini masih sering terjadi di Indonesia, khususnya mengenai konflik horizontal, ya. Konflik antar suku, konflik antar agama, antar ras, dan antar golongan masih sering terjadi di negara kita. Ini akibat daripada ancaman, ya. Ini merupakan ancaman yang berdimensi sosial budaya, ya. Jadi untuk itu siswa-siswi kami harus menyadari bahwasanya apa yang menjadi kebudayaan kita dulu dan sekarang harus kita tetap lestarikan. Kalau bukan kita, lantas siapa lagi yang melestarikan kebudayaan daripada bangsa Indonesia itu? Yang terakhir yaitu ancaman berdimensi teknologi informasi. Ya. Kemajuan teknologi sekarang ini, ya, kemajuan ilmu pengetahuan juga, ya, yang berkembang sangat pesat, serta memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh masyarakat. Namun, siswa-siswi kami harus pandai juga melihat mana yang baik dan mana yang buruk dari teknologi atau dari ilmu pengetahuan yang ada. Ya. Karena kejahatan juga terus mengikuti perkembangan tersebut. Seperti contohnya kejahatan cyber dan kejahatan perbankan. Ya, kejahatan cyber yaitu mungkin kita contohkan dengan banyaknya sekarang ini SMS penipuan, ya, atau telepon penipuan yang mungkin mengatakan bahwasanya Anda mendapatkan hadiah dan dimintai uang. Ya, ini juga sudah menjadi ancaman. Ya, mungkin masyarakat kita juga sudah banyak yang menjadi korban. Tentunya ini menjadi ancaman yang berdimensi dari teknologi informasi yang berkembang, ya. Nah, dan untuk itu siswa-siswi kami sekalian, apalagi kalian masih muda, ya, mungkin kalian yang masih pandai dalam hal mengotak-atik gadget atau handphone atau laptop dan alat-alat teknologi yang lain. Untuk itu pandai-pandai mencerna mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang layak untukmu dan mana yang tidak layak, ya, supaya tidak menjadi ancaman bagimu, ya. Tidak selamanya teknologi informasi itu menjadi teman bagimu, ya. Terkadang bisa saja menjadi musuh besar bagimu, ya. Karena banyak sekali siswa-siswi kami yang meniru gaya-gaya hidup, ya, atau gaya yang ada di dalam media sosial, yang ada di dalam handphone, laptop, ya, dan lain sebagainya, ya. Khususnya contohnya TikTok, ya. Banyak sekali siswa-siswi kami yang kalau saya melihat itu tiba-tiba berjoget-joget di depan handphone, ya. Itu mungkin yang viral sekarang ini, ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada di handphone khususnya TikTok yang berjoget-joget sendirilah, ketawa-ketawa sendirilah, ya, dan lain sebagainya, ya kan. Nah, intinya pandai-pandai dalam menggunakan teknologi informasi. Nah, di sini ada tugas, ya. Nah, yaitu coba kamu sebutkan dan jelaskan beberapa contoh ancaman non militer dalam berbagai dimensi, ya. Nah, dalam dimensi ideologi apa saja ancaman yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia atau yang sudah dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam dimensi ideologi? Ancaman non militer apa?
ya. Bisa saja selain daripada apa yang sudah kita jelaskan tadi. Terus yang selanjutnya ada dimensi politik, ada dimensi ekonomi, dimensi sosial, budaya, dimensi teknologi informasi, dan dimensi keselamatan umum. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan dalam video pembelajaran kita. Mudah-mudahan siswa-siswi kami dalam kondisi sehat dan dapat memahami materi ya dari video pembelajaran yang Bapak berikan ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sejahtera buat kita semua.